Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Imamat pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Renungan hari ini berjudul Siap untuk Bermurah Hati. Ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, dalam upacara peringatan untuk mengenang mendiang paman buyut saya, disajikan hidangan daging sapi panggang, jagung, dan kacang-kacangan. Menu itu dipilih sebagai bentuk penghormatan atas keramat-tamahan yang telah ia dan istrinya tunjukkan selama bertahun-tahun. Biasanya di setiap minggu pagi, mereka menaruh daging dan sayuran ke dalam alat masak bersuhu rendah sebelum kemudian berangkat ke gereja. Seusai kebaktian, mereka akan mengajak seseorang untuk makan siang bersama. Bisa teman dekat atau orang yang baru mereka kenal. Siapapun itu, mereka pasti menyediakan makanan yang berlimpah di rumah. Dan hari Minggu sore, memang mereka khususkan untuk menjamu tamu dengan penuh kasih. Kebiasaan mereka setiap minggu itu mencerminkan kesiapan dan tekad hati untuk berbagi. Bangsa Israel diperintahkan untuk melakukan hal yang serupa. Melalui Musa, Allah memerintahkan mereka untuk menyisakan sebagian hasil panen bagi orang miskin dan bagi orang asing. Imamat pasal 19 ayat yang ke-10. Dan selama musim panen, mereka diperintahkan untuk tidak menuai sampai ke tepi ladang, membiarkan hasil yang jatuh dan tidak memetik ulang buah anggur dari kebun mereka. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan lewat tindakan yang penuh kasih ini, orang-orang yang tidak mempunyai tanah tetap bisa bekerja untuk memperoleh makanan. Bagi umat Allah, hal ini bukan tindakan spontan yang dilakukan sekali saja. Meski itu juga bisa menjadi berkat yang indah tentunya.
tetapi ini haruslah menjadi cara hidup mereka dari tahun ke tahun. Sahabat ODB, ada berbagai kesempatan di sekitar kita untuk menunjukkan kasih dan keramahan Tuhan Yesus. Ada yang terjadi dengan spontan, tetapi ada yang dapat kita siapkan terlebih dahulu. Dan dengan pertolongan Allah, coba pikirkan bagaimana Anda dapat bermurah hati kepada orang lain hari ini. Sahabat ODB, dalam hal apa Allah memanggil Anda untuk bermurah hati? Seperti apa kesiapan Anda untuk menunjukkan kasih dan kebaikan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberi teladan kasih dan pengorbanan diri yang sempurna. Tolonglah aku Tuhan untuk selalu siap menunjukkan kasih-Mu kepada sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah Anda, jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya rindu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan melalui Our Daily Bread Ministries. Pelayanan ini adalah misi kita bersama. Mari kobarkan kerinduan akan firman Tuhan dengan mendukung Our Daily Bread Ministries lewat persembahan kasih. Anda juga bisa mendapatkan renungan santapan rohani dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun Mandarin. Sapa kami di WhatsApp 0813 1858 165. 0813 1858 165 atau email ke indonesia@odbm.org. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama. Tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih